lebih memilih yang mana? Kaya atau cukup? Maka perkenankanlah saya, untuk diri saya sendiri, saya lebih menjawab dengan lebih baik kita cukup. Di dalam bahasa kelakar kadang saya keluar guyonan gitu. Duit itu tidak penting. Yang penting kalau pas butuh kita ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Wah sekalian rahimakumullah, saya ditanya oleh seorang kawan. Beliau bertanya, Ustadz, kita ini sesungguhnya lebih pilih mana? Antara kaya atau cukup? Kemudian saya terbayang bahwa jarak antara Temanggung, tempat tinggal saya, sampai dengan kota Garut, ini jarak tempuhnya adalah 325 km. Waktu tempuhnya adalah 7 jam 55 menit. Pertanyaannya kemudian, kalau saya mendapatkan pinjaman Pajero misalnya, kemudian atau Kijang biasa, atau mungkin sepeda motor gitu kan, atau mungkin Hijet 1000 gitu. Pertanyaannya adalah mana yang akan saya ambil? Sekali lagi, itu hanya pinjaman gitu kan. Maka tentu yang kemudian terbayang adalah orang wajar akan mengambil apanya? Akan mengambil Pajeronya. Supaya apa? Supaya mendapatkan persangkaan orang lain. Jadi yang didapat apanya? Yang kita dapat adalah persangkaan orang lain. Persangkaan seolah-olah ketika ketemu dengan seseorang, kawan misalnya di Garutnya sana, kemudian mereka akan mempunyai persangkaan bahwa Pajero itu milik saya. Jadi sekali lagi ini hanya persangkaan. Nah, sekalian rahimakumullah, cukup itu di mana? Maka cukup adalah bagaimana saya bisa memenuhi hajat saya, kepentingan saya untuk bisa sampai di Garut itu dengan selamat tentunya. Dengan selamat. Jadi ukurannya adalah selamat. Maka kemudian di sini kita diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas sekali Rasulullah itu menasihatkan pada kita. Laisal ghina an kathratil arad. Jadi yang disebut kaya itu bukanlah banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi yang disebut dengan kaya itu adalah kayanya jiwa. Jadi jiwa yang kaya, jiwa yang merdeka. Gitu kan. Jadi ketika kita terjebak di dalam persangkaan orang, persangkaan baik atau persangkaan buruk, maka itu sebenarnya bukan sejati kita. Gitu. Jadi seperti tadi, ketika saya disangka bahwa saya ini punya Pajero, itu sebenarnya sama dengan ketika saya disangka orang tidak punya. Karena berkendaraan yang levelnya di bawah itu. Dan semua ini sama-sama pinjaman. Gitu kan. Maka kemudian sekalian rahimakumullah, sesungguhnya hidup ini seluruhnya adalah pinjaman. Pinjaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pokok apa kemudian? Yang paling pokok adalah bagaimana nilai kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah jelas sekali itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita ini sebagai apa? Sebagai khalifah. Sebagai makhluk yang dipercaya oleh Allah untuk menunaikan kebaikan-kebaikan.
kebaikan, untuk menebarkan maslahat selagi kita ini mampu berdasarkan apa yang kita bisa. Maka di sana ada nilai, gitu kan. Maka ada nilai di sana. Dalam kaitan tadi sama sebenarnya. Kalau dilihat dari fasilitas, baik itu saya ke Garut dengan Pajero atau saya ke Garut dengan Hijet 1000 misalnya. Ini sesungguhnya sama. Sama dalam hal kepemilikan tadi. Samanya di mana? Sama-sama tidak memiliki. Saya tidak memiliki apapun. Bahwa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai, yang akan dinilai oleh Allah apa? Kekhalifahan saya, kekhalifahan kita. Jadi sebanyak apa kita ini bisa memberikan manfaat, berkontribusi terhadap manfaat bagi orang lain. Baik itu dengan Pajero atau baik itu dengan sepeda motor sekalipun. Asal manfaat itu ada, maka manfaat inilah kebaikan, kemaslahatan, mungkin membahagiakan orang lain, orang yang kita silaturahmi ke rumahnya di Garut, kemudian mereka menjadi bergembira. Itulah yang kemudian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah juga menandaskan lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu hanya beribadah saja kepadaku. Jadi ada dua fungsi pokok kita ini yang kemudian dipatok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma baik kita ini sebagai khalifah yang dipercaya untuk memproduksi kebaikan, untuk menciptakan kebaikan, untuk menebarkan keamanan, keselamatan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada orang lain. Kemudian hubungan vertikalnya apa? Hubungan vertikalnya adalah kita beribadah kepada Allah. Sampai sejauh mana saya bisa menetapi, menunaikan ibadah saya itu. Disinilah nilai. Nilai yang kemudian Allah akan patok. Allah akan catat nilai kita itu, yang kemudian kelak itu semua akan dikembalikan kepada kita. Sekali lagi tergantung kepada nilai kita ini seberapa. Bukan sekedar apa yang kita miliki dan akan kita tinggalkan. Sekali lagi, kita ini lebih banyak, pertanyaannya adalah, kita ini lebih sering, lebih banyak memikirkan sesuatu, lelah, capek, gitu kan? Untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan, atau sesuatu yang akan kita bawa, menghadap kepada Allah Ta'ala. Saya agak skeptis di sini. Kira-kira jawabannya, kita ini akan lebih banyak memikirkan sesuatu, lelah, untuk apa? Untuk sesuatu yang kelak akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan begini, laukana libni adama wadiyani min malin. Kalau saja seorang anak manusia itu mempunyai dua lembah harta, labtagha salisan, dia pasti akan mencari yang ketiga, lembah yang ketiga. Sudah punya Kalimantan, sudah punya Sulawesi misalnya, diberi oleh Allah Ta'ala kekayaan yang seperti itu. Di dalam hadis ini dikatakan labtagha salisan, tentu dia akan mengambil bagian yang lain lagi. Sudah diberi dua lembah kekayaan, itu pasti akan meminta yang ketiga. Sampai kapan itu waktunya? Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, wala yamla'u jaufa ibni adama illat turab. Maka tidak akan bisa memenuhi perutnya,
tidak akan memenuhi rongga perutnya, rongga dirinya kecuali debu. Ini maksudnya apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyindir di dalam hal ini. Menyindir anak manusia itu baru akan selesai. Kapan? Nanti ketika dia sudah berkalang tanah, ketika dia sudah mati. Baru nanti dia akan selesai. Selesai dari memikirkan kekurangan yang dia ingin cari itu. Maka kemudian Rasulullah mengakhiri wa yatubullahu ala man taba. Maka Allah tentu akan menerima jika seseorang itu tiba-tiba bertaubat, ingin kembali kepada Allah, Allah pasti akan menerima. Bertaubat dari mana? Bertaubat dari kesalahan konsep, kesalahan berfikirnya itu. Bahwa itu semua, sekali lagi, pertanyaannya adalah, itu semua akan kita tinggalkan atau kita bawa? Rasulullah SAW benar pernah bersedekah dengan 100 ekor unta. Menyembelih korban 100 ekor unta di Mina. Kemudian pernah juga memberikan bersedekah 100 ekor unta kepada Abu Sufyan. Itu nilainya kira-kira kalau harga sekarang bisa sampai 5 miliar. Akan tetapi ketika beliau wafat, beliau sama sekali tidak meninggalkan warisan. Untuk putri-putrinya, Rasulullah sama sekali tidak meninggalkan warisan. Bahwa kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, anugerah yang sangat besar, anugerah yang melimpah ruah, ada ilmu, ada harta, ada kedudukan. Akan tetapi beliau tidak lepas dari satu doa. Seperti tersebut di dalam surah An-Naml ayat 19. Yang doa itu sudah sangat terkenal. Yang apabila doa ini kita terus baca, kita baca, kita baca, kita baca. Insya Allah, Allah akan memberikan ketentraman di dalam hati kita dengan rasa syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku Rabbi auzi'ni an ashkura, kekuatan rasa hati untuk bisa bersyukur kepadamu. Lian ashkura ni'mataka, atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, dan juga nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa adkhilni bi rahmatika an a'mala sholihah, supaya itu menjadi modal untuk saya melakukan kesalihan. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, kemudian masukkanlah ya Allah aku di dalam komunitas orang-orang yang salih. Jadi ketika ada kelebihan ini kemudian kita serahkan untuk apa? Untuk melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Dengan rasa syukur, maka kemudian akan mendapatkan surga. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian pada sisi yang ekstrim lainnya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini pernah diberikan kelebihan, keberlimpahan, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 18 tahun diberikan penyakit, diberikan cobaan, diberikan ujian yang sedemikian. Sehingga mendorong beliau untuk apa? Untuk bersabar. Bersabar betul atas musibah, atas ujian yang Allah berikan kepada beliau. Mendapatkan nikmat kemudian kita bersyukur. Mendapatkan ujian musibah kemudian bersabar. Maka hasilnya sama. Hasilnya adalah sama-sama ke surga. Oleh karena itu, ikhwas sekalian rahimakumullah, pertanyaan tadi, apakah kita ini menginginkan kaya atau cukup? Hemat saya mudah saja menjawabnya. Kaya itu belum tentu cukup. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tadi membayangkan bahwa anak Adam manusia itu kalau diberi 2, minta 3. Kalau diberi 3, dia akan minta
4. Sampai kapan itu berhenti? Sampai nanti dia mati. Jadi kalau kaya ini tidak ada determinasinya. Kaya ini tidak ada batasannya. Tapi kalau cukup, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku. Jadi kalau begitu, lebih hebat mana antara kaya dan cukup? Gitu. Kaya itu belum tentu cukup. Akan tetapi cukup, itu pasti cukup. Jadi definisi kaya ini apa? Definisi kaya ini, ghina ini adalah orang yang kaya adalah orang yang sudah tidak memerlukan apapun. Ini orang yang kaya. Itulah yang Rasulullah sabdakan, ghinan nafsi. Kekayaan jiwa. Jadi sesungguhnya kaya itu ada di mana? Kaya itu ada di jiwa. Jadi boleh, mohon maaf, kalau kemudian saya merasa bahwa saya ini kaya. Karena banyak sekali hal yang sangat saya syukuri dalam hidup ini. Betul bahwa Allah memberikan kendaraan misalnya. Ya, sebab itu fasilitas. Itu sarana. Ketika jam 2 pagi saya harus sudah berangkat keluar kota untuk subuhan misalnya. Kadang jam 1 pagi sudah harus berangkat agak jauh gitu. Ini semua apa? Ini semua adalah fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang Allah percayakan. Kemudian andai kata fasilitas ini tidak ada, lantas bagaimana? Ya sudah, kita akan berjalan sejauh yang kita mampu. Sejauh yang kita bisa. Kita akan sholat subuh di tempat-tempat yang terjangkau. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan ini tujuan hidup kita. Yang kedua adalah menambah nilai. Jadi kekhalifahan ini adalah menambah nilai. Nilai kita supaya lebih unggul, supaya lebih prima kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa memiliki apapun. Oleh karena itu, suatu kali Umar bin Khattab ini pernah mengatakan kata-kata yang sangat bijak seperti tersebut di dalam kitab namanya Az-Zuhdu war-Raqa'iq. Ini tulisan Ibnu Al-Mubarak. Jadi Umar bin Khattab ini pernah mengatakan begini, ma ubali ala ayyi halin asbahtu. Aku tidak akan peduli dalam keadaan apa aku menjalani pagiku ini. Pagiku ini akan aku lewati ini dengan seperti apa. Aku gak peduli. Alama uhibbu, atas dasar keadaan yang aku suka di pagi itu. Aw alama akrahu, atau atas apa yang aku tidak suka. Apakah pagi hari ini aku senang atau pagi hari ini aku tidak senang? Aku tidak peduli. Kenapa? Li'anni la adril khaira. Karena aku tidak tahu yang namanya kebaikan itu fima uhibbu au fima akrahu. Di dalam apa yang aku suka atau di dalam apa yang aku tidak suka. Pagi ini hujan. Ada orang yang suka pagi itu hujan. Tapi ada orang yang tidak suka pagi itu hujan. Ada orang yang suka pagi itu terang benderang. Ada orang yang tidak suka jika pagi itu terang benderang. Gitu. Jadi Umar bin Khattab di sini tidak peduli apakah aku ini dalam keadaan senang menjalani pagi ini atau dalam keadaan aku tidak suka ketika menjalani pagi ini. Sebab apa? Kebaikan Allah Ta'ala, keberkahan Allah Ta'ala. Itu kadang tidak selalu harus di dalam sesuatu yang disukai. Mohon maaf, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub tidak bisa bertukar. Tidak bisa bertukar keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan, mempercayakan kedudukannya, mempercayakan
ilmunya kepada Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman dengan itu dia bisa memanage untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Nabi Ayub juga demikian. Nabi Ayub diberikan kekuatan untuk menahan ujian, gempuran ujian yang sedemikian dahsyat. Kemudian beliau bersabar. Jadi bersyukur mendapatkan surga, bersabar juga mendapatkan surga. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, perkenankanlah lewat video pendek ini saya menjawab sahabat saya ini tadi, lebih memilih yang mana? Kaya atau cukup? Maka perkenankanlah saya, untuk diri saya sendiri, saya lebih menjawab dengan lebih baik kita cukup. Di dalam bahasa kelakar kadang saya keluar guyonan, duit itu tidak penting. Yang penting kalau pas butuh kita ada. Jadi ini semua perasaan syukur, perasaan sabar, perasaan ikhlas. Dan inilah yang insya Allah akan bisa menjadi obat kita ketika kita menjalani hidup sehari-hari, dan pada akhirnya summa ila rabbikum turja'un di dalam surah As-Sajdah. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah sasaran akhir, adalah bagaimana kita bahagia selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalidina fiha abada. Inilah tujuan akhir kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pencerahan kepada kita dengan 3 kata. 1, ikhlas. 2, syukur. Dan ketika Allah memberikan cobaan, ujian, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita menahan diri dengan bersabar. Demikian ikhwas sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ini adalah jawaban saya terhadap sahabat saya ini tadi. Mudah-mudahan Allah meringankan jika itu ujian. Mudah-mudahan Allah juga akan menguatkan, akan menambahkan jika itu karunia. Di atas itu semuanya, bahwa kepada Allah lah kita semua akan kembali. Mudah-mudahan kita akan kembali dalam keadaan selamat, sejahtera, tidak kurang suatu apapun, senang, bahagia selama-lamanya, khalidina fiha abada. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah wal inayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.